menyebutnya ke pertanian gitu Bapak Ibu ya, bukan pertanian, kok ada ke-nya ke pertanian. Nah kalau kita berbicara ke pertanian itu berbicara 3 hal Bapak Ibu, bukan hanya pertanian, tapi di dalamnya ada peternakan, ada perikanan. Yang kita sebut dengan istilah persatuannya ketiga itu adalah dengan istilah, nah sekarang kelihatan ya. Jelas ya? Istilahnya apa? Nah, ada yang tahu Tante Rika apa? Selingkuhannya petani. Ada yang kenal Tante Rika? Pak, tetangga saya Pak. Apa Tante Rika? Perikanan. Sebuah istilah untuk mengikat bahwa dalam membangun kepertanian 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Bisa dipahami? Pak, saya mau bangun pertanian saja, gak mau peternakannya. Boleh, tapi harus siap risiko mahalnya. Kenapa? Karena tidak ada limbah dari peternakan yang bisa dibawa ke pertanian. Betul? Pak, saya mau peternakan saja. Boleh, silakan. Gak mau pertaniannya, harus siap dengan mahalnya. Karena tidak ada limbah pertanian yang bisa dibawa ke peternakan. Jelas ya? Pak, saya mau perikanan saja, gak mau peternakan dan sebagainya. Atau saya mau pertanian saja, gak mau dengan perikanannya. Harus siap dengan resikonya ketika masuk musim kemarau. Sering gak mendengar kita Bapak Ibu tragedi yang terjadi di bangsa kita? Gagal panen ribuan hektar karena kekurangan air. Bisa dipahami? Tinggal main skalanya saja. Ketika Bapak Ibu membangun pertanian, tinggal main skalanya saja. Beliau mengingatkan kalau kita bangun 1000 meter, maka 30%-nya adalah perikanan air. Berarti 300 meternya adalah kolam. Supaya apa? Ketika musim kemarau pun kita masih bisa produksi karena kita punya tabungan air. Jadi baik Bapak Ibu sampai sini? Paham ya? Oke. Jadi 3 hal ini, maka untuk mengikat ini kita bahasakan dengan bahasa Tante Rika. Gitu ya. Pertanian, peternakan. Jadi kalau Bapak ditanya nanti sama ibu-ibunya mau kemana? Mau ke Tante Rika. Apa? Awalnya benar, pertanian, peternakan, perikanan. Begitu yang kedua, ternyata Tante Rika beneran. Ada yang begitu loh Bapak Ibu ya. Pertamanya benar, ternyata Tante Rika beneran. Buat simpanan. Buat simpanan boleh ya. Nah, kemudian Intan Sari apa? Intan Sari Bapak Ibu? Intan Sari apa Intan Sari? Belum. Intan Sari apa kira-kira singkatannya? Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Kita sebut dengan Intan Sari, Integrasi Pertanian Desa Mandiri. Sebuah program yang diluncurkan oleh beliau bagaimana membangun kemandirian di sebuah desa. Betul nggak Bapak Ibu ya? Yang sampai kita nunjuk pemerintah aja kesannya kita nyalakan pemerintah. Masih impor. Ternyata desa kita aja kampungnya masih impor dari desa sebelah. Betul nggak Bapak Ibu ya? Belum mandiri, sapinya masih impor dari desa sebelah. Set goalnya dari Intan Sari ini adalah menjadi deserba. Apa deserba? Desa serba ada. Bukan terserba saja yang ada kan Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita membangun sebuah desa yang serba ada, bisa memenuhi kebutuhan warganya sendiri, walaupun tidak semuanya. Beberapa sektor mungkin sudah bisa dimandirikan ya. Dan kita kan bagian dari warga desa, betul Bapak Ibu? Penggeraknya adalah kita sebenarnya ya, untuk memberikan contoh memulai di desanya masing-masing. Nah, ini kita sebut dengan program kepertanian Intan Sari. Ada beberapa materinya Bapak Ibu, sampai 21, 22 sepertinya ya, itu nggak cukup ya, nggak apa-apa, biar saya tulis di sini. Jadi yang pertama materinya akan kita bahas tentang mindset Bapak Ibu.
Kita akan bicara tentang mindsetnya dulu, mindset pertanian terpadu ya. Kemudian kita akan bicara yang kedua, visi, misi, dan target.